Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sekalian. Perkenalkan, saya Septi Bunafitri, mahasiswa program studi Magister Manajemen Pelita Indonesia Pekanbaru dengan NIM 2261101232. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Teddy Chandra, SEME. Tugas ini berhubungan dengan menjelaskan bagaimana menganalisa kelayakan sebuah usaha baru pada PT Pelita. Baiklah, kasus yang dihadapi adalah PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan pada masing-masing sebesar 1 juta rupiah, di mana 200 juta dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta rupiah juga dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan ini adalah sebagai berikut. Dari utang sebesar 25%, saham preferen 15%, saham biasa 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut. Suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%, return yang diharapkan di pasar 10%, pajak perusahaan 30%, risiko pasar perusahaan 1,2%, harga saham saat ini adalah Rp1.000, dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar Rp200, reinvest sebesar 10%. Kemudian untuk mendapatkan dana ini perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp250 juta rupiah dengan nilai pari sebesar Rp1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah Rp75 per lembar. Kupon ditawarkan adalah 12% per tahun dan obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preferen sebanyak 100 lembar dengan harga Rp1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar Rp125 dan biaya emisi saham 2%. Laba ditahan oleh perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar Rp300 juta. Sisanya dipenuhi dengan penerbitan saham baru dan biaya emisi saham 2%. Nah, ini adalah tabel cash flow untuk usaha L dan usaha S. Dengan perincian, kita lihat di sini kita lihat pada usaha L dulu. Masing-masing usaha ada 3 tabel. Pada tahun pertama, sama-sama pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di sini ada 20%, di mana dalam usaha L ini 20% ini adalah dana dikeluarkan apabila kondisi kritis, 20%, yang 60% ini dana akan dikeluarkan apabila kondisi biasa-biasa saja, 20% dikeluarkan lagi pada kondisi yang bagus. Begitu juga pada usaha L, tapi berbedaan persenannya. Kalau usaha S 30% untuk kondisi krisis, 40% untuk kondisi biasa saja, dan 30% untuk kondisi bagus. Ini dikeluarkan per tahun, setiap tahun sesuai dengan nilai masuk. Makanya berbeda-beda. Nah, pada sini kita lihatkan perbedaannya. Oke. Lanjut. Kita akan lanjutkan. Mari kita coba untuk menganalisa satu persatu. Di data ini bisa kita lihat inilah penghitungan analisis usaha yang disebut dengan WACC, yang artinya Weighted Net Average Cost of Capital, yaitu merupakan biaya modal rata-rata, tertimbang dan berfungsi untuk mengetahui cara menghitung cost of capital atau cara menghitung biaya modal. PT Pelita, di sini dapat kita lihat PT Pelita memiliki 3, sebenarnya di awal kasus tadi
ada memiliki 3 dana, yaitu dari hutang, dari saham preferen, dari modal sendiri. Mana dari hutang, dananya itu bisa diambil sebanyak 250 juta yang dapat dengan menerbitkan obligasi, kemudian saham preferennya dengan jumlah 150 juta, modal sendiri 300 juta, dan karena dananya harus genap 1000, maka perusahaan harus membuat saham baru. Berarti ini 250 tambah 150 tambah 300, 700. Maka dibutuhkanlah saham baru untuk mencukupi 1000 ini 300 juta rupiah. Setelah dihitung, seperti yang saya katakan tadi, maka perusahaan membutuhkan saham baru sebesar 300 juta rupiah. Setelah sumber dana jelas, maka komposisi masing-masing 4 variabel ini adalah utang 250, yaitu jadi 25%, 150 juta jadi 15%, 300 jadi 30%, dan 300 pada saham baru jadi 30%. Kemudian kita lihat pada bagian cost. Pada bagian cost ini adalah sama artinya dengan biaya hutang. Jadi masing-masing dana, hutang, saham preferen, modal sendiri atau saham baru, cost-nya, dana hutangnya itu setelah dicari dengan menggunakan rumus, ini kita lihat dari obligasi, kita tahu bahwa obligasi itu adalah surat hutang yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan. Setelah dihitung-hitung, dilihat dari obligasi ini ya, yang ditunjuk di kursor ini, dengan rumus KD sama dengan interest dalam kurung 1 dikurang T, tutup kurung. T ini adalah trust atau pajak. Maka didapatlah biaya hutang yang biasanya dikeluar obligasi itu biaya hutang sebesar 14,19%. Kembali lagi kita lihat pada saham preferen. Saham preferen ini adalah disebut juga dengan saham yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena saham ini adalah saham yang betul-betul diberikan kepada orang yang sangat berjasa kepada perusahaan. Jadi, pada saham preferen ini bisa kita lihat dananya setelah dicari dengan menggunakan rumus seperti ini. Kemudian pada bagian modal sendiri didapat dari resiko besar. Yang ini dari yang kita lihat dari soal pertama, modal sendiri ini yang 300 ini, dana 300 juta ini kita dapatkan atau didapat dari risiko pasar perusahaan yang sebesar 1,2, kemudian didapat lagi dari suku bunga yang dianggap bebas risiko sebesar 6%, kemudian didapat lagi dari return yang diharapkan di pasar sebesar 10%. Maka didapatlah dana untuk modal sendiri ini sebesar 10,80% cost-nya atau biaya hutangnya. Ya, lanjutnya saham baru. Saham baru ini didapat cost-nya ini dengan rumus 2% dari tadi yang soal yang kita lihat pertama tadi. Dibagi 1 dikurang 2% atau 1 dikurang 0,2 sama dengan 11,02% cost-nya atau biaya hutangnya. Lihat lagi pada bagian COC. COC ini pengertian COC ini adalah dokumen yang diterbitkan yang merupakan salah satu dokumen penting yang harus diterbitkan oleh perusahaan dalam menjaga nama baik perusahaan. Maka COC dapat dicari dengan rumus D3 dikali E3. D3 ini cost 9,94% dikali dengan antara komposisi 25% dikali dengan cost 9,94%, maka didapatlah hasil 2,48%. Kemudian untuk mencari COC sampai ke saham baru tinggal kita sorot saja ke bawah. Maka didapatlah hasil COC ini WACC-nya yaitu sebesar 10,306%. Selanjutnya
Kita lihat lagi dari ini. Setelah WCOC dapat, maka ini yang saya jelaskan tadi ya, WACC-nya yang didapat sebesar 10,306%. Selanjutnya tabel ini, kita masuk ke tabel ini. Ini setelah dicari, maka dapat saya jelaskan. Ini tabel ini adalah tabel cash flow dari usaha L. Tabel dari cash flow dari usaha L ya. Dengan reinvest rate yaitu sebesar 10%, di mana reinvest rate ini bisa digunakan untuk menghilangkan MIRR nanti ini. Bukan menghilangkan, maksud saya untuk menghitung MIRR ini. Berdasarkan dana kondisi kritis yang tadi di soal pertama ini ada perusahaan memiliki dana krisis pada usaha L 20%, 60%, 20%. Ini kalau terjadi sesuatu hal, maka bisa kita gunakan dana kritis sebesar 20% ini. Kalau keadaan biasa-biasa saja, kita gunakan dana 60%. Dan kalau keadaan normal, kita gunakan yang 20% ini. Maka dari berdasarkan dana yang dari kondisi krisis ini, kemudian dari kondisi biasa-biasa saja ini, dengan kondisi bagus ini, maka bisa didapat CV-nya. CV itu adalah cost inflow. Ya, dengan rumus 20% dikali 100. Kalau ini melihat yang CV yang ini ya, berarti yang 200 ini rumusnya 20% dikali 150 ditambah 60% dikali 200 ditambah 20% dikali 250. Maka dapatlah CV-nya 200. Nah, untuk mencari CV sampai ke bawah ini, sampai tahun kelima, kita tinggal scroll saja ke bawah. Ya. Setelah itu CV-nya. CV ini dari CV kita lanjut ke PVCV. PVCV ini bisa kita cari sesuai dengan WACC tadi. Tidak bisa saya kembalikan lagi. WACC tadi, WACC yang didapat tadi. Setelah dicari PVCV, maka akan didapat juga payback atau dana kembali, payback, dana kembali. Pada usaha L, ini pada usaha L payback-nya atau dana kembalinya akan didapat setelah dihitung-hitung dana kembali setelah kita mengeluarkan semua dana atau kita mengeluarkan semua dana yang kita punya, maka dana kembalinya atau pay kembalinya itu selama 3 tahun 8 bulan 18 hari. Sedangkan pada paydisnya, sedangkan pada paydiskonnya akan didapat selama 4 tahun 7 bulan 16 hari. Ya, ini dia NPV-nya kita dapat dari hasil yang kita cari tadi, yaitu sebesar 91,67, IRR-nya 13,45%, MIRR-nya 12,14%, PVC-nya setelah dijumlahkan ini 91,67%, probability terjadi rugi 6,750%. Ini pada usaha L. Nah, langkah yang sama juga kita lakukan pada usaha S. Ini usaha S, di mana perbedaannya adalah tingkat persen yang diperuntukkan untuk dana kritis 30%, untuk keadaan biasa-biasa saja, untuk keadaan ini dalam keadaan krisis, ini dalam keadaan biasa, ini keadaan normal, tingkat persennya berbeda dengan usaha L tadi. Cara mencarinya sama, maka yang saya ditandai warna kuning ini adalah yang terpenting, bahwa dana akan kembali
kalau kita melakukan usaha S ini selama 2 tahun 7 bulan 28 hari. Sedangkan pay diskonnya akan kita terima selama 3 tahun 7 bulan 1 hari. Ini sama dengan yang tadi, MIR-nya, MIRK-nya, IPP-nya. Kemudian lanjut. Nah, dari hasil yang kita lakukan tadi, dari hasil hitung-hitungan kita lakukan tadi, maka bisa kita ambil ringkasan di sini. Ringkasannya bagaimana? Pada usaha L dan usaha S, payback P-nya pada usaha L, sebagaimana saya terangkan tadi, itu akan kita dapatkan selama 3 tahun 8 bulan 18 hari. Sedangkan pada usaha S, 2 tahun 7 bulan 28 hari. Payback diskonnya untuk usaha L 4 tahun 7 bulan atau 4 tahun 7 bulan 16 hari. Sedangkan usaha S 3 tahun 7 bulan 1 hari. NPV-nya 91,67. Kita tahu NPV ini adalah laba. Kalau usaha L kita dapatkan laba atau hasil 91,67. Kalau usaha S 136,66. Kemudian IRR ini kita juga tahu bahwa ini persentase keuntungan. Pada usaha L 13,45% keuntungannya, sedangkan pada usaha S 17,00%. MIRR sama, ini juga persentase keuntungan juga. Kalau pada usaha L 12,14%, sedangkan usaha S 12,99%. Probability rugi untuk usaha L lebih rendah dibandingkan dari usaha S. Kalau usaha L yaitu 6,75%, sedangkan pada usaha S 10,67%. Crossover ini adalah tergantung kita mau mengambil yang mana. Semakin tinggi pendapatan, nah ini pendapatan ya, semakin tinggi pendapatan maka kemungkinan kerugiannya akan semakin kecil. Itu dia. Oke, ini hasil analisa yang tadi, WACC-nya, NPL-nya, NPVS-nya bisa kita lihat. Kalau misalnya lihat dari sini, kalau kita ambil nih rata-rata 5,61%, maka pada ya, coba perhatikan ya WACC-nya. Perhatikan WACC-nya, ini analisis crossover-nya maksud saya. Perhatikan pada WACC. Jika seandainya WACC kecil, ini kita ambil standar yang warna kuning ini ya. Jika WACC-nya kecil dari 5,61%, maka sebaiknya dipilih NPLL. Nih, yang diwarnai biru atau abu-abu. Jika seandainya WACC-nya tinggi atau besar dari 5,61%, ya, maka sebaiknya dipilih NPV usaha S. Oke, maka berdasarkan ini crossover yang tadi, maka berdasarkan ringkasan dan analisis crossover yang dilakukan, maka disarankan kepada PT Pelita untuk membuka usaha bidang S. Begitulah kira-kira kesimpulannya. Oke, rekan semua, itulah hasil analisis saya. Semoga bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan semua bagaimana cara menganalisa suatu usaha yang akan kita lakukan. Akhirnya saya ucapkan saya ucapkan terima kasih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.